رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ma an'amta minal bayan wa alhamta minat tibyan, kama nahmaduka ala ma asbaghta minal ata wa asbalta minal ghita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para guru yang sempat hadir di majelis yang mulia ini. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Targhib wa Tarhib. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai hadis yang 1 2 3 4, 5. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya, hadis yaitu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, sittatun ya, la'antuhum wa la'anahumullah. Sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujabun. Ya, ada 6 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku melaknatinya. Aku melaknati mereka. Artinya apa? Mendoakan mereka ya, jauh dari rahmat Allah. Makna laknat itu sederhananya yang banyak ditafsirkan oleh para ulama, laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita kenal itu adalah asyaitan atau iblis, ya kan? Dalam Al-Qur'an, dalam hadis biasanya gitu. Iblis itu adalah laknatullah. Iya, itu maknanya adalah dia itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena perbuatan-perbuatan, sikap-sikap sombongnya Allah tidak menyukai. Itu makna laknatullah alaih ya. Dan Nabi dalam hadis ini menyampaikan, aku melaknati mereka juga. Artinya mendoakan mereka jauh dari rahmat Allah, dan Allah pun melaknati mereka. 6 orang ini ya. Wa kullu nabiyyin mujabun. Dan apa? Kata Nabi, setiap doa para nabi itu, para rasul itu mujab ya. Mujabun itu adalah mustajab, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Berarti ini perlu kita untuk memperhatikan, jangan sampai kita termasuk orang yang begini. Gitulah. Ya, yang pertama, az-zaidu fi kitabillah. Nah, ini dia. Az-zaidu fi kitabillah itu adalah orang yang menambah-nambahkan yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam Al-Qur'an jangan ditambah-tambah ya. Apalagi dikurang-kurang. Misalnya ya sederhana sekali ya. Contohnya Bapak Ibu, ada surat ini misalnya membahas tentang masalah ini gitu kan. Karena enggak sesuai dengan apa? Dengan maslahat kita. Nah, kita apa? Tutup gitulah. Jangan disebut-sebut ayat ini seolah-olah ayat itu enggak ada, bahaya ya. Al-Qur'an itu sudah permanen. Nah,
Atau ayat ini kurang sesuai kurang sesuai dengan maslahat kita, tambah dikit dong biar cocok. Gitu loh. Ini bahaya ya. Al-Qur'an tidak boleh ya, tidak boleh ditambah dan dikurang. Ya, sederhana sekali. Lebih detailnya bagaimana? Istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran pun, nah gitu loh. Ini penting Bapak Ibu ya. Istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran, ya, jangan kita gimana? Jangan kita berusaha untuk mencari seolah-olah kita mengganti istilah itu. Artinya apa? Misalnya, ini kurang cocok pakai istilah ini. Jangan. Ya, seolah-olah kita lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Misal sederhana, istilah kafirun. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Dalam Al-Quran itu istilah kafir itu sudah permanen atau tidak? Ya permanen gitu loh. Nah, kenapa kita harus berusaha untuk mencari istilah-istilah yang lain gitu kan? Kalau ya semoga dengan istilah yang kita pakai itu agak kelihatan ramah gitu loh. Ya, tetap saja gitu loh, istilah yang dipilih oleh Allah itu lebih baik. Kita harus meyakini pasti ada hikmah di baliknya. Itulah yang penting. Jangan disambung-sambung. Kalau kita nyebut pakai istilah kafir gitu kan, itu merusak kerukunan. Itu menurut kita gitu loh. Menurut Allah tidak. Maksudnya apa? Contoh lebih detail ya. Kenapa istilah kafirun ya? Ada suratnya kok gitu kan? Surat Al-Kafirun gitu kan? Agar hamba ini menyadari gitu loh, bahwa dalam dunia ini, dalam hidup ini ada yang kafirun, ada yang mukminun gitu loh. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang tidak beriman kepada Allah. Seolah-olah kalau kita nggak pakai istilah kafirun itu bagaimana? Seolah-olah beriman semua. Nah, itu pilihan kita, nggak cocok. Gitu loh Bapak Ibu. Ada juga istilah kalau dalam Al-Quran, azani wa zaniyah. Ini istilah Al-Quran loh. Azani wa zaniyah. Ya. Pezina laki-laki dan pezina perempuan. Nah, contoh sajalah. Pezina itu istilah Al-Quran. Kalau menurut kita, kasar sekali gitu kan. Ditukar saja gitu kan. Ya, apa istilahnya ya, PSK gitu kan. Agak ramah dikit. Itu menurut kita gitu Bapak Ibu. Nah gitu loh. Menurut kita padahal setiap istilah apa yang telah Allah pilih yang ada dalam Al-Quran itu pasti ada hikmahnya. Kalau saya merenungkan gitu kan. Kenapa dipakai istilah zaniyah atau zani itu? Setidaknya hamba itu menyadari gitu loh. Bahwa perbuatan itu tidaklah terhormat. Perbuatan itu tidaklah baik. Gitu loh. Ya semoga kita berusaha untuk menjauhinya. Itu salah satu hikmah. Coba kalau dikabur-kaburkan ya, diramah-ramahkan gitu kan. PSK. Jadi seolah-olah orang, wah ini keren ini. Profesi ini gitu loh. Nah, jadi seolah-olah ya yang pelakunya itu tidak merasa tercela gitu loh. Nah, mana hikmahnya lagi kalau kita robah-robah. Nah, terus kita jangan terbiasa untuk mengait-ngaitkan gitu ya. Mengait-ngaitkan enggak rukun gitu, merusak kerukunan, kemudian tidak ramah. Allah itu maha ramah gitu kan. Allah itu maha penyayang dan Allah itu maha mengerti apa yang cocok bagi hambanya. Karena dialah yang mencipta kita. Bukankah begitu Bapak Ibu? Nah, jadi sederhana saja gitu loh. Apa yang ada dalam Al-Quran itu dipakai gitu. Nah, cuman mungkin perlu kita menyesuaikan kondisi-kondisi gitu kan. Jangan sampai ceramah di depan sedang ceramah di depan misalnya kaum non muslim gitu kan, ngomongnya langsung kabur gitu. Ya enggak cocok lah gitu kan. Jangan begitu. Tapi kalau kita dalam kajian-kajian ya biasa ya. Karena itu memang sudah istilah yang ada dalam Al-Quran gitu. Jadi harus disesuaikan gitu kan. Kapan tempatnya gitu kan. Kemudian situasinya. Kemudian lingkungannya di mana. Tentu harus kita
ya pandai-pandai gitu lah. Yang jelas kita bukan berniat untuk merubah apa yang ada dalam Al-Quran, dan kita meyakini setiap apa yang telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu pasti ada hikmah, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang baik dan apa yang cocok untuk kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Jadi orang yang menambah-nambah ya apa yang ada dalam kitab Allah itu dilaknat oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah. Makna laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Terus wal mukadzibu biqadarillah, dan orang yang mendustakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, enggak mau nerima qadar Allah, takdir Allah, itu juga enggak baik, Pak. Ya. Kita harus apa istilahnya? Berani atau belajar untuk menerima dan menikmati gitu loh ya, kadar atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang tidak mau menerima takdir ya, tidak mau bahkan mendustakan takdir, itu kita akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wal mutasallitu ala ummati bil jabaruti, kata Nabi, dan orang yang mutasallit ala ummati, yang menguasai ya umatku, artinya apa, yang menjadi pemimpin bagi umatku, tetapi dia memimpin itu bil jabarut. Bil jabarut itu dengan gitu loh Pak, dengan ya keangkuhan dan kesombongan gitu loh. Ya pokoknya rakyat itu tidak ada hak untuk ngomong, gitu loh. Tidak ada hak untuk membela, tidak ada hak untuk memberi pendapat. Pokoknya jabarut itu memang keangkuhan dan kekerasan sekali. Nah itu ya, dan yang dipimpinnya itu adalah umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya sudah pastilah ya gambaran yang sangat mengerikan sekali gitu kan. Seorang pemimpin yang sangat kejam, itu artinya Bapak Ibu, yang sangat ya sadis sekali. Nah pemimpin yang kejam, yang sadis, memimpin umatku. Kemudian dalam kepemimpinannya itu liyudhilla man a'azzallah wa yu'izza man adzallallah. Dia menghinakan orang-orang yang dimuliakan Allah dan memuliakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan atau sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Kalau seorang pemimpin yang angkuh dan sombong, yang sadis, yang kejam, biasanya begitu. Dia akan berbuat menghinakan orang yang dimuliakan Allah dan memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbalik-balik, Pak. Nah, itu dia. Kemudian wal mustahillu ya hurmatallah. Berikutnya adalah hamba yang menghalalkan hormat Allah, ya, apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mustahillu min itrati ma harramahullah, dan orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah terhadap. Di sini ada istilah itroti ya. Itroh itu adalah keluargaku. Maksudnya apa? Kita kalau berhubungan, berinteraksi dengan keluarga Nabi, itroh itu adalah keluarga Nabi ya. Alul bait. Ya, kalau bahasa lainnya, keturunan-keturunan Nabi ya. Apa yang kita halalkan terhadap apa yang telah diharamkan oleh Allah kepada keturunan-keturunan Nabi, keluarga Nabi ya. Ya, kalau Allah dan Rasulnya ya, Nabi Muhammad terutama, beliau berpesan ya, muliakanlah keluargaku, hargailah keluargaku. Itu dia pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hinakan mereka, jangan sakiti mereka. Berarti kalau kita menyakiti keluarga Nabi ya, menghinakan keturunan-keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna al-itrah dalam hadis ini adalah
keluarga Nabi, alu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa saja, ya, keturunan-keturunan Nabi, ya, sudah jelas, ya. Ya kita tahu gitu kan siapa keturunan-keturunan Nabi, ya. Biasanya kalau keturunan Nabi itu jalur nasabnya terjaga. Itu ada istilah apa? Itrah kalau di sini. Kalau dalam istilah lainnya dzurriyyah. Dzurriyyat Nabi, ya, keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau al-itrah di sini. Yang terakhir, tariku lisunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau dalam sunnah ini, Bapak Ibu, ya, yang paling terakhir lah gitu ya, level yang paling terakhir, kita jangan sampai, ya, mengingkari sunnah gitulah. Kita jangan sampai benci dengan sunnah Nabi. Itu yang penting untuk kita catat, ya. Sekalipun kita belum melakukan sunnah Nabi yang ini, ya, tetapi jangan sampai kita benci kepada sunnah Nabi atau mengingkari sunnah Nabi. Itu saja catatan yang penting, ya. Karena kalau kita sudah berani, ya, mengingkari sunnah Nabi atau membenci sunnah Nabi, ya, kemana lagi kita akan mencari kemuliaan, gitu loh. Kalau sudah berani membenci atau mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sunnah Nabi itu, Pak Ustadz? Sunnah Nabi itu sangat banyak sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sunnah Nabi itu semua gerak-gerik dan gaya hidup Nabi, ya, apa saja. Itulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau jadi sunnah, ya. Perbuatan beliau jadi sunnah. Bahkan diamnya beliau itu jadi sunnah. Maksudnya apa? Perkataan Nabi itu dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam. Coba. Gerak Nabi, ya, perbuatan Nabi itu dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam. Bukan perkataan dan gerak saja. Diamnya Nabi saja gitu kan, itu dijadikan sebagai sumber hukum. Ya, gimana tidak hebat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak kira-kira Bapak, ya, di dunia ini orang yang misalnya seorang pemimpin gitu kan, perkataannya dijadikan sebagai sumber undang-undang gitu kan, atau perbuatannya, ya, dijadikan sebagai sumber undang-undang dalam sebuah negara, atau diamnya dia gitu kan dijadikan sebagai sumber hukum dalam sebuah undang-undang. Sungguh tidak akan kita temukan, ya. Kita akan menemukan hamba yang begitu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah, berbanggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sholawat kepada Nabi, kemudian membaca banyak membaca sirah beliau, ya. Kemudian, ya, setelah membaca sirah beliau, kemudian mempelajari sunnah-sunnah beliau, kemudian setelah mempelajari berniat, ya, untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut semampu kita. Nah, gitu loh Bapak Ibu, semampu kita. Karena pada prinsipnya juga tidak ada orang yang mampu melakukan sunnah Nabi sesempurna Nabi. Nah, itu catatan loh Pak, ya. Makanya harus apa? Ada catatan semampu kita. Bagi yang belum mampu cukup, ya, nggak apa-apa gitu loh, ya. Karena memang catatannya apa? Tidak ada yang mampu, ya, yang bisa mengamalkan sunnah Nabi itu sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat malam Nabi, ada nggak yang mampu niru Pak? Ya kan? Satu rakaat itu berapa ayat berapa lembar gitu kan? Waduh. Itu kalau dipraktekkan di sini mungkin, wah, ini banyak yang protes gitu. Ini apa-apa nih Pak Ustaz gitu kan. Iya, lama sekali sholat malamnya. Ya begitulah, ya. Tapi paling tidak setelah kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW, kita punya niat dan keinginan untuk mengamalkannya. Apa yang kita mampu, itu Bapak Ibu, apa yang kita mampu lakukanlah.
Yang penting kita harus menyukai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai membenci sunnah Nabi atau sampai kita mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ya, hadis berikutnya, wa an Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf ya, an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni akhafu ala ummati min thalathin min zallati alim wa min hawa muttaba' wa min hukmin jair. Ya, dalam hadis ini Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari bapaknya, dari kakeknya berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau berkata, Nabi berkata, inni akhafu ala ummati min thalathin. Sungguh aku takut, aku khawatir ya atas umatku 3 perkara ini. Ya, 3 perkara atau 3 kondisi atau 3 poin ini yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, min zallati alim. Ya, zallati alim itu adalah orang alim yang nyeleneh. Orang yang dia tahu agama gitu loh Pak ya. Alim tapi nyeleneh. Ya, nyelenehnya ya mungkin ya karena ada sesuatu yang diinginkan, itu dikhawatirkan oleh Nabi ya kan. Kalau orang jahil nyeleneh wajar gitu loh Pak ya. Tapi kalau orang alim nyeleneh bahaya. Karena orang alim itu menjadi apa? Menjadi ya panutan gitu kan. Yang pengikutnya akan nurut gitu loh. Makanya berbahaya orang yang alim nyeleneh gitu ya. Yang kedua kata Nabi, wa min hawa muttaba', dan hawa nafsu yang terlalu diikutkan ya. Itu dikhawatirkan oleh Nabi terjadi kepada kita ya. Yang ketiga, wa min hukmin jair. Nah, ini dia. Ya, mirip dengan yang hadis sebelumnya, yaitu apa? Hukmin jair itu pemimpin yang sangat kejam, pemimpin yang sangat sadis, pemimpin yang angkuh dan sombong. Itu dikhawatirkan terjadi kepada kita. Tapi semoga ya, dengan doa ya, dengan usaha kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi kita terjadi kepada kita ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya nih, dari 3 yang perkara ini ada nggak yang terjadi di kitanya gitu kan? Silakan cek sendirilah. Tapi kalau hukmin jair ya menurut saya belumlah terjadi di Indonesia gitu kan. Yang kejam sekali, yang apa gitu, rakyat tidak boleh bergerak apa-apa gitu kan. Yang pokoknya ya syukur alhamdulillah lah. Tapi kalau hawa muttaba misalnya kan, yang suka mengikuti hawa nafsu ya, mungkin ya sama-sama kita ketahui lah. Kemudian apa istilahnya, orang alim yang nyeleneh ya, mungkin kita tahu saja lah. Tapi semoga ya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini ya, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang dikhawatirkan oleh Nabi kita terjadi kepada kita. Kalaupun itu pernah terjadi di negeri kita ini, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah perbaiki keadaan kita. Amin. Allahumma amin. Allah perbaiki para ulama kita. Allah perbaiki pemimpin-pemimpin kita. Allah beri petunjuk dan hidayah serta kekuatan kepada beliau semua. Amin. Allahumma amin. Mungkin sekian dulu yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dalam beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Ibu Umar. Waalaikumsalam. Pertanyaan kita kolektif aja ya. Iya bagus. Iya Ustaz.
sampai tiap hari dibilangin aja sama anak-anak, kamu mesti sholat, boleh apa? Tapi iya aja, tapi ya gimana ya? Jadi kita sebagai orang tua cuma mungkin ada apa? Iya, Bu. Menasihati atau gimana? Ya sepanjang dia mau ikutin ya alhamdulillah. Kalau enggak susah Pak Ustadz, jadi bangunnya juga subuh juga susah. Iya, jadi gimana ya solusinya untuk nyampe anak-anak gitu. Iya, Masya Allah. Itu aja kali. Barakallah ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dengan dijawab sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah di dalam Al-Quran jadi yang kita lihat di dalam terjemahan Al-Quran terkait dengan surat Al-Maidah, malah ada kalau dulu memang sebelum pemimpin, namun beberapa zaman ini dengan sahabat yang juga orang alim juga yang coba membawa supaya kesannya tidak terlalu ekstrim atau apa kesan. Nah, bagaimana kalau terkait dengan tadi orang alim yang nyeleneh, apakah itu termasuk juga kalau ada para ustaz yang menggantikan kalimat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Yang pertama, ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu kan. Bagus, sederhana, tetapi itu realistis sekali Pak ya. Kita ingin, siapa yang tidak ingin punya anak yang soleh dan soleha gitu Pak ya. Siapa yang tidak ingin punya anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang mendengarkan perkataan dan nasihat orang tuanya. Tetapi realita terkadang berbeda ya. Realita terkadang berbeda, tetapi dalam hal ini sebenarnya kita yang pertama harus berani. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, kita itu belajar dan berani juga menikmati keadaan. Karena keadaan itu dari Allah juga semuanya gitu Pak ya. Nah, setelah itu, setelah kita berusaha untuk menerima keadaan yang ada, kemudian kita harus tetap untuk tegar ya. Untuk tegar, diberi bermohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa, kemudian bermohon kepada Allah untuk menjaga niat baik kita ya, karena niat baik itu akan dihargai ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini niat baik kita itu apa? Ingin punya keturunan yang soleh dan soleha. Ya Allah, saya pengen sekali ya Allah. Nah, niat itu harus ada di kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ya, setelah kita punya niat baik itu, kita tidak akan tercela tidak akan tercela gitu. Artinya apa? Kita akan tetap berada dalam kebaikan sekalipun yang kita lihat, realita yang kita lihat itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Yakinlah ya, karena memang itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu, setelah kita mau menerima keadaan, kemudian tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu kita harus ada usaha-usaha ya kan. Oh, sudah Ustadz gitu misalnya kan, sudah berusaha saya gitu kan. Lanjutkan Bapak Ibu ya. Jangan berhenti di sana, jangan sampai putus asa. Berusaha selalu. Contohnya, usaha yang penting itu adalah putra-putri kita itu kita harus carikan mereka itu lingkungan yang baik. Itu usaha ya. Untuk mendidik anak, lingkungan yang baik itu sangat penting sekali. Ya, kemudian
mencarikan bagi mereka itu teman atau sahabat-sahabat yang baik. Barangkali selama ini ya, kenapa putra-putri kita enggak taat kepada kita ya, enggak dengar perkataan kita? Barangkali ya, di sekitar dia itu teman-teman yang tidak baik. Nah, mungkin itu ya. Atau juga dia bergaul di lingkungan yang tidak baik. Nah, jadi ini usaha kita. Tapi yakinlah ya, usaha itu semuanya nanti akan berkumpul, bermuara di mana? Di ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pahit dan manis ketetapan Allah itu juga akan berhadapan dengan niat baik kita, Bapak Ibu. Selagi kita masih punya niat baik, pengen anak kita soleh solehah, semuanya akan baik ya, sekalipun realitanya pahit. Yakinlah. Berarti dalam hal ini rugi, sangat rugi kalau kita tidak punya niat baik. Nah, itu masalahnya ya. Nah, punya putra putri tapi kita nggak ada niat pengen ada pengen anak soleh soleha. Nah, kalau nggak ada niat itu yang rugi sekali. Tapi selagi kita masih ada punya niat itu, insya Allah ya semuanya akan menjadi baik. Nah, gitu dia. Sudah, Bu? Iya, silakan, Bu. Oh, ibu baru ya? Sebentar, Pak ya. Oh, ibu sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, sebelumnya saya mau nanya, sholat itu itu yang didahulukan, yang paling bagus apa dulu ya Ustaz? Atau sholat taubat, hajat, tahajud, atau tahajud dulu? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaifiat sebenarnya sholat malam itu bebas, Bapak Ibu ya, bebas. Bahkan ya sholat taubat, misalnya sholat hajat yang kita lakukan di malam hari itu juga bisa kita dikatakan dengan sholat tahajud. Terus kalau kita pengen memisahkan pun juga bisa gitu kan, sholat tahajud kemudian ditambah dengan sholat taubah ataupun sholat hajat. Itu sibuk, dia bebas gitu loh. Nggak tidak ada istilahnya, tidak ada pembedaan. Cuman yang biasa dibedakan ya sholat tarawih ya memang ya. Kalau sholat tarawih, tetapi dalam fikih pun sebenarnya pendapat ulama yang mengatakan itu juga bisa dikatakan dengan sholat tahajud. Nah, ada yang juga mengatakan tidak ya. Ulama yang mengatakan ada yang dipisahkan, sholat tarawih itu bukan sholat tahajud. Ada yang mengatakan sholat tarawih itu juga bisa dimasukkan ke dalam sholat tahajud semuanya. Artinya qiyamul lail. Nah, jadi qiyamul lail itu bisa kita kelompokkan menjadi tiga lah. Yang pertama tahajud, yang kedua tarawih, yang ketiga witir. Nah, cuman ya tiga sholat ini sebenarnya bisa kita katakan dengan qiyamul lail. Cuman yang satu sholat tarawih itu qiyamul lail khusus di mana? Khusus kapan Bapak Ibu? Khusus di bulan Ramadan. Tapi kalau tahajud dan witir itu ada di bulan Ramadan dan ada juga di bulan selain Ramadan. Itu saja. Tapi yang jelas untuk kaifiat tadi mana yang didahulukan taubat dan hajat kemudian sholat tahajud, silahkan saja. Ya nggak apa-apa gitu Bapak Ibu ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, yang ketiga ya tentang istilah gitu, tentang istilah aulia ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia ya. Ya pada dasarnya kalau kita merujuk kepada kitab tafsir Pak ya, tafsir itu sangat banyak Pak ya. Tafsir itu sangat banyak sekali ya. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Baghawi, ada Ar-Razi, ada Tobari, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Atiyah,
ada apa lagi? Ya subhanallah, tafsir Khazin ya. Nah, bagi para ulama ya yang menginginkan gitu loh, makna aulia di sana apa sebagai sahabat Pak ya, bukan pemimpin ya. Ya. Boleh jadi ya beliau itu mengambil di berbagai tafsir ya. Tapi yang terpenting masalah ini adalah harus ada ya, kita harus kalau memang ada dalam kitab tafsirnya gitu kan, dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, silakan saja gitu loh. Karena memang ini masalahnya ya istilahnya ya, kalau kita merujuk kepada tafsir tadi Pak, dia banyak makna Pak. Nah, yang nggak enaknya, yang kurang kalau menurut saya sih yang kurang baiknya itu gitu kan, selama ini maknanya tidak dirubah gitu loh ya. Artinya apa? Pemimpin misalnya tahu-tahu di suatu keadaan, nah itu dia. Kenapa ya? Pertanyaannya, kenapa di negeri kita ini ya ayat itu mulai dirubah tafsirnya, pakai makna lain di saat itu, gitu loh. Sebelum ini nggak ada. Nah, berarti ada apa di sana? Itu masalahnya. Itu saja sih Pak. Gitu saya memberi jawaban hanya itu. Ya, semoga kita bisa memahami. Jadi seolah-olah gitu kan? Nah, menyesuaikan. Nah, gitu loh. Jadi kesannya itu saja sih kalau menurut saya. Tapi kalau konteks masalahnya kalau merujuk kepada tafsir Pak, jawabannya adalah kitab tafsir itu banyak sekali. Dan istilahnya perbedaan makna yang dimaksud itu memang banyak Pak. Sahabat-sahabat Nabi pun memahami ayat-ayat itu dia banyak Pak maknanya Pak. Bukan hanya satu saja. Kalau kita lihat di kitab tafsir ya, kitab Al-Baghawi itu banyak sekali. Ya, kitab apa lagi? Ar-Razi ya, Fakhrur Razi, Mafatihul Ghaib ya, yang kitabnya setebal ini. Wah, banyak sekali makna-makna kalimat yang ada dalam Al-Qur'an. Cuman yang kesan kurang baik itu tadi ya, menyesuaikan. Ini karena ini mulai dirubah ya. Coba kalau kita itu cek ya, merubah kalimat aulia itu di Indonesia tahun kapan kira-kira? Kan baru-baru ini kan, selama ini nggak dirubah. Nah, kenapa itu loh? Pertanyaannya kenapa? Untuk apa itu dirubah? Nah, itu saja sih Pak. Ya. Sekian, terima kasih. Oke, silakan Ustaz. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Kebetulan kami masih kecil-kecil ya Pak. Masya Allah. Terutama yang laki-laki itu kebetulan juga rumah kita kan dekat dengan masjid. Suatu saat azan mereka dengar sudah azan ya. Nah, beliau mungkin pergi ke masjid, tapi kadang itu anak itu kan idealnya berapa tahun sih yang terus diajarkan dia ke masjid. Dia mau tahu. Keduanya, bagaimana sikap kita pada saat anak-anak itu kan di masjid itu idealnya maaf ya, kemudian 3 tahun itu kan masih lari sana, lari sini gitu kan. Nah, sedangkan di masjid-masjid di mana-mana itu banyak yang ribut anak pun dibiarkan. Melihat di kondisi di sini itu kadang anak-anak itu dimarahin lah. Jadi anak-anak itu mau pergi ke masjid jadi di benaknya itu jadi kayak takut. Seperti itu. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Masya Allah, mungkin ini fenomena gitu kan, atau realita yang kita temukan gitu kan. Yang pertama adalah kapan sih ya idealnya gitu anak-anak itu ya dibawa ke masjid. Sederhananya adalah ya yang idealnya adalah ketika mereka itu sudah berstatus tamyiz. Ya tamyiz itu ya sudah mengerti gitu loh Pak ya, mana yang baik gitu kan, jangan ribut, nah gitu loh. Diam di sini itu memang idealnya ya.
Tetapi kalau saya ya lebih setuju sih gitu kan. Sekalipun mereka belum tamyiz gitu kan, belum mengerti gitu apa-apa, ya tidak ada masalah ya kita bawa ke masjid gitu. Karena memang masjid itu ya merupakan ya tempat yang baik lah, kita tahu gitu kan. Kalaupun mereka ya nanti ribut-ribut gitu kan, ya mungkin ya kita harus berlapang dada lah gitu, apa istilahnya, ya, jangan terlalu kejam-kejam amat gitu ya. Ya, harap maklum. Tapi memang kita temukan juga di sebagian masjid kadang gitu kan ada orang tua gitu kan sedang duduk di kursi, ngangkat kursinya gitu mau gitu. Ya, mungkin ya orang tua ini juga belum tahu bagaimana ya sebaiknya gitu berinteraksi dengan anak-anak ya. Sangat bagus sekali kalau kita bawa anak-anak kita ke masjid. Ya demi apa? Untuk ya niatnya cari keberkahan gitu kan. Mendidik mereka melihat orang sujud gitu kan, melihat orang berdiri, itu sangat bagus sekali. Kalau menurut saya lebih setuju. Nah, mungkin kalaupun ada pendapat ulama yang mengatakan jangan dibawa, itu ribut-ribut, ya boleh saja, silakan saja. Tapi ini ya masalahnya masalah itu sih kalau menurut saya tata cara saja, teknis saja gitu kan. Selagi kita masih bisa mengontrol, ya kita bawalah. Dan ribut mereka pun juga nggak akan merusak ibadah kita, betul Bapak Ibu ya. Ya sederhana lah. Jadi memang saya lebih setuju kepada ya pendapat nggak apa-apa, bawa sajalah anak kita. Karena kalau kita melihat, saya jadi teringat Pak, Imam Suyuti itu Pak ya, Imam Suyuti rahimahullah. Beliau itu menjadi ahlu tafsir, ahlul hadis ya, ahlu bahasa Arab dan fikih semua ya. Ternyata beliau itu punya di masa kecilnya beliau itu suka dibawa oleh ayahnya ke majelis apa? Majelis Imam Ibnu Hajar di Masjid Al-Azhar sana Pak. Gitu loh. Saat Imam Suyuti kecil belum tahu apa-apa gitu kan, bapaknya punya niat baik ya. Ayo kita menghadiri majelis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Imam Ibnu Hajar itu adalah seorang imam yang bergelar dalam dunia hadis Amirul Mukminin fil hadis. Ya, beliau itu nongkrongnya di mana? Di Masjid Al-Azhar yang ada sekarang di sana Pak, di samping kampus Al-Azhar itu ya. Banyak sekali para imam dalam Islam itu yang belajar dari kecil sampai dia menjadi imam besar di dunia Islam, yaitu di Masjid Al-Azhar sana. Nah, salah satunya Imam Suyuti. Beliau itu dibawa oleh bapaknya, niat bapaknya apa? Ya Allah, ya, pengin anak saya ini seperti Imam Ibnu Hajar ya. Tapi ya alhamdulillah gitu kan, dengan niat baik bapaknya gitu kan, ternyata bisa melebihi dari Imam Ibnu Hajar. Boleh dikatakan melebihi dari Imam Ibnu Hajar. Itu apa? Allah menghargai niat baik kita. Itu Ibu tadi ya, punya niat baik itu insya Allah dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan akan dilebihkan dari apa yang kita inginkan. Itu sih, saya lebih setuju Pak, bawa aja anak-anak kita. Kemudian kalaupun ada bapak-bapak yang marah, mungkin kita pahami gitu kepada beliau, jangan terlalu marah-marah Pak, atau bagaimana caranya lah gitu. Yang penting itulah niat kita sama-sama baik. Ya, sekian Pak. Alhamdulillah Ustaz, barakallah. Iya Ustaz. Dan sama semuanya juga sudah paham beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan masih kami sampaikan kepada jemaah kita pada pagi hari, khusus kepada guru kita Nabi yang Dr. Yasin Ismail Syekh. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan dan disampaikan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Untuk lebih sempurnanya majlis, kiranya sepertinya mungkin untuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.